Ramadan, bulan penuh keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Menjadi sesuatu yang sangat penting kita jaga karena akan mempengaruhi pada ibadah-ibadah kita, akan mempengaruhi aktivitas-aktivitas kita. Kita mengetahui betapa saum ini luar biasa hikmahnya. Maka hikmah ini akan berbanding lurus dengan sejauh mana Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat pro kami yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini. Dari 1 tahun, Allah pilih 1 bulan yang itu lebih mulia daripada bulan yang lain. Dan dari bulan Ramadan, maka 10 hari terakhir inilah yang menjadi inti daripada bulan Ramadan. Karena dari 10 malam terakhir ini, Allah Subhanahu wa taala sediakan dan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan 1 malam yang lebih baik daripada 1000 malam. Itu adalah Lailatul Qadar. Sahabat pro kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu tema kajian kita kali ini adalah optimalisasi amaliyah dan kesehatan di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Yang pertama kalau kita lihat bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Nabi SAW syadda mi'zarah. Nabi mengencangkan ikat pinggangnya. Di sini ada 2 makna. Makna yang pertama adalah bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh. Ya. Jadi di 20 hari pertama Nabi giat beribadah. Memasuki 10 hari terakhir tambah giat lagi. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah bahwa Nabi mengencangkan ikat pinggang di sini adalah Nabi tidak menyentuh istrinya. Fokus kepada ibadah. Ya. Wa aiqaza ahlah. Nabi juga membangunkan istrinya. Wa ahya lailah. Nabi kemudian menghidupkan malam-malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kalau kita melihat dari apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka yang pertama sekali adalah bagaimana Nabi menambahkan ya, kegigihan dan usaha beliau untuk beribadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tambah lagi, ya, kita yang 20 hari kemarin sudah baca Al-Quran, maka sahabat pro kami memasuki 10 hari terakhir ini tambah lagi. Ya. Kalau kemarin katakan setengah juz 1 hari, maka memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan bisa 1 juz 1 hari. Kalau sebelumnya kita 1 juz 1 hari, memasuki 10 hari terakhir bisa 2 juz 1 hari. Ya. Kalau kemudian 20 hari pertama kita bersedekah, maka memasuki 10 hari terakhir kita tambah lagi sedekah kita. Begitulah kurang lebih. Nabi SAW ketika memasuki 10 malam terakhir, Nabi meningkatkan ibadahnya. Lebih gigih lagi. Dan bukan itu saja, Nabi fokus beribadah. Yang kedua adalah Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk i'tikaf. Ya. I'tikaf adalah bagaimana kita berdiam di masjid untuk niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf bukan memindahkan tempat tidur kita dari rumah ke masjid. I'tikaf bukan memindahkan tempat kerja kita dari kantor menuju masjid, tidak. Tapi i'tikaf adalah memutus ya, memutus segala hal yang berkaitan dengan dunia atau paling tidak meminimalisir kesibukan dengan dunia sehingga kemudian menambah ibadah. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam.
Nabi tetap ketika beliau iktikaf, datang istrinya di malam hari, ya, membawakan makanan, berjumpa dengan Nabi SAW. Tapi tidak lama setelah itu istri Nabi SAW kembali ke rumahnya dan Nabi melanjutkan ibadah. Hal yang kedua, selain bagaimana Nabi meningkatkan kesungguhan di bulan ataupun di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang kedua adalah Nabi melakukan iktikaf. Yang ketiga yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah bagaimana beliau kemudian menghidupkan malam-malamnya. Malam-malam di 10 hari terakhir adalah malam-malam terbaik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan kepada kita. Para ulama menegaskan bahwa arti dari Lailatul Qadar di sini diantaranya adalah selain artinya adalah malam kemuliaan, Qadar artinya juga adalah sempit. Bermakna di malam tersebut Allah turunkan begitu banyaknya malaikat untuk mencatat apa yang dilakukan oleh manusia. Sahabat pro kami yang dimuliakan Allah, di sini saking banyaknya malaikat turun ke dunia sampai terasa sempit. Makanya malam itu Nabi SAW menghidupkan dengan ibadah. Jangan salah, menghidupkan malam di 10 hari terakhir bukan begadang saja. Ya. Jadi bukan berarti kemudian kita nongkrong, bukan. Atau kita di masjid tapi ngobrol, bukan. Atau kita di masjid tapi kemudian sibuk dengan order-order dagang, tidak. Ya. Malam itu dihidupkan dengan cara beribadah. Ya. Karenanya para ulama mengatakan, di antaranya Al-Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis tentang i'tikaf, maka beliau mengatakan wanita yang haid sekalipun, mereka berhak, mereka layak untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Jadi wanita yang berhalangan, mereka yang tidak dapat berpuasa, tidak dapat sholat, tapi mereka juga berkesempatan untuk meraih Lailatul Qadar. Asalkan di malam itu mereka beribadah dengan ibadah yang mereka bisa lakukan. Apakah dengan berzikir, apakah dengan istighfar, apakah dengan berdoa, apakah dengan bersedekah. Jadi yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah diantaranya menghidupkan malam itu untuk beribadah. Yang berikutnya yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah bagaimana Nabi SAW memperbanyak atau melamakan sholat sunnah beliau. Makanya kalau kita saksikan bagaimana yang pernah umroh ataupun i'tikaf di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram, kita saksikan bagaimana setelah tarawih nanti malamnya ada lagi yang disebut dengan Qiyamul Lail. Nabi menambahkan ini, bukan cuma sekedar tarawih tapi juga ditambahkan dengan sholat malam yang lainnya. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk mengoptimalkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Selanjutnya yang berikutnya yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk mengoptimalkan bagaimana 10 malam terakhir adalah dengan berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi SAW menjelaskan tentang Lailatul Qadar, maka Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apa yang kita lakukan kalau kita memang berjumpa dengan Lailatul Qadar?" Artinya malam-malam tersebut apa yang kita lakukan? Nabi mengajarkan kepada Aisyah dan tentunya juga kepada kita, apabila terjadi hal demikian, maka berdoalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkaulah zat yang maha pengampun, menyukai pemaafan, maka ampunilah diriku. Sahabat pro kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan optimalisasi kesehatan, maka di akhir bulan Ramadan Nabi SAW tetap menjaga hal-hal yang dilakukan di 20 hari pertama. Dari mulai mengakhirkan sahur, dari mulai beliau tetap qailulah, tidur menjelang zuhur, dari mulai kemudian Nabi SAW menyegerakan berbuka, memilih makanan yang tepat untuk kemudian beliau konsumsi pada saat berbuka, dan yang pastinya Nabi SAW tidak disibukkan dengan menu apa beliau berbuka. Beliau sibuk dengan apa yang menjadi target-target ibadah di akhir bulan suci Ramadan.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan sahabat pro kami semuanya untuk meraih Lailatul Qadar, dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.